Dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, siapa yang melihat kemungkaran maka hendaklah dia mencegah dengan tangannya. Kalau dia tidak bisa dengan tangannya, maka hendaklah dengan lisannya, dengan lidahnya. Dan kalau dia tidak mampu, maka cegahlah dengan hatinya, atau doa. Dan ini adalah selemah-lemahnya iman. Mari kita lihat hadis ini lebih jauh. Ya, penekanannya Rasul mengatakan siapa yang melihat kemungkaran, artinya kemungkaran itu artinya sesuatu pelanggaran terhadap agama. Artinya perintah tidak dikerjakan dan larangan yang justru dikerjakan. Kalau kita menemukan hal yang seperti ini, bahwa ada orang meninggalkan perintah dan ada orang mengerjakan larangan, maka harus menjadi perhatian kita. Yang pertama itu cegahlah dengan tangan kita. Artinya kalau kita punya kemampuan, kekuasaan untuk mencegah dengan tangan itu, dengan kekuatan maksudnya, kita bisa katakan orang-orang yang ada di bawah kita, jangan kau berjudi di situ. Perjudian itu tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kau umpamanya tetap mau berjudi, maka saya akan menghentikan kau dari pekerjaan ini. Saya akan menghentikan dengan kekuatan saya dari pekerjaan itu. Inilah yang dimaksud dengan kekuatan. Artinya kita punya kemampuan untuk menghentikan itu dengan kekuasaan yang kita miliki. Begitupun juga kalau anak kita misalnya tidak sholat, kita kan punya kemampuan, kekuasaan untuk mencegahnya itu. Kita tiap hari, kalau kau tidak sholat nak, saya tidak kasih uang misalnya. Kalau kau tidak sholat, maka saya akan pukul kamu. Jadi dengan kekuasaan yang ada pada kita, kekuatan yang ada pada kita bisa memaksa orang itu untuk sholat. Inilah yang disebut kalau kau melihat kemungkaran, cegahlah dengan kekuasaan yang kau miliki. Tapi kalau kita tidak punya kekuasaan, tidak punya kekuatan seperti itu, maka Nabi katakan dengan lisan kamu, dengan dakwah kamu, dengan penyampaian kamu. Taruhlah kita jalan-jalan, sudah tiba waktu sholat, asang berkumandang, atau sudah mengaji masjid, atau sudah salawat masjid. Sampaikan nak, sebentar lagi sholat ini kita akan kerjakan. Bagaimana kalau adik ini bersiap-siap untuk kita pergi sholat berjamaah di masjid? Hanya persoalannya itu saja. Di mana-mana kita ketemu dengan orang, kerjakan sholat karena sholat ini adalah tiang agama. Kerjakan sholat karena sholat inilah yang pertama dihisab di akhirat. Kerjakan sholat karena inilah amal yang pertama akan dihisab nanti di akhirat. Jadi sampaikan agama yang seperti ini. Inilah yang dimaksud kalau kau lihat kemungkaran orang tidak mengamalkan agama, maka sampaikan dengan lisan kamu. Dan hadirin yang mulia, kita lihat dalam kenyataan sebenarnya kenapa banyak kemaksiatan, banyak kemungkaran di tengah-tengah kita. Bukan karena banyaknya pelaku kemaksiatan, tapi orang yang mengetahui kemaksiatan itu tidak mau menyampaikan, tidak mau menegur supaya dia melaksanakan kebaikan. Taruhlah misalnya di kampus, ketika seorang dosen melihat mahasiswa yang tidak salat, apa salahnya nak pergi salat? Duduk-duduk di sekitar jalan itu, nak mari kita salat, asang sudah berkumandang. Inilah yang disebut dengan mengajak dengan lisan. Tapi ini derajat yang kedua. Kemudian derajat yang ketiga ini adalah kita fabi qalbihi, hatinya saja. Dia benci melihat kemungkaran itu. Dia tidak senang melihat ada orang yang tidak salat. Dia tidak senang melihat ada orang yang berjudi. Dia tidak senang melihat orang yang suka berdusta. Tapi hanya di dalam hati, dia benci kepada itu. Bahkan kalau malam dia berdoa, ya Allah berikanlah hidayah kepada saudaraku, supaya dia bisa salat. Berikanlah hidayah kepada saudaraku, supaya dia bisa meninggalkan perjudian dan lain sebagainya. Jadi dia benci dalam hatinya dan dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita hanya sampai di sini, hanya mengandalkan doa, kemudian hanya kita benci dalam hati, Nabi ingatkan itu adalah selemah-lemahnya iman. Jadi kalau kita benci saja dalam hati, kemudian kita berdoa, dia katakan selemah-lemahnya iman. Bagaimana kalau kita menjumpai orang tidak sholat, tidak ada perhatian, dan tidak ada rasa benci dalam diri kita? Kenapa dia tidak sholat? Kita biarkan begitu saja. Kira-kira masih ada nggak iman kita? Ada orang di situ berdusta, dan kita tahu selalu dia berdusta. Tidak pernah kita ingatkan dia, tidak pernah kita doakan dia.
Hendak karena kita meringik kepada Allah supaya orang itu diberikan hidayah untuk tidak berdusta. Kalau itu kita tidak lakukan, mari kita berpikir, masih adakah iman dalam diri kita? Dan kita menganggap diri kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hadis ini menggelitik diri kita semua bahwa jangan sampai ketiga-tiganya ini tidak ada, maka kemungkinan besar iman kita tercabut dari diri kita. Maka ini perhatian utama, melihat kemungkaran, cegah dengan kekuasaan yang kita miliki dengan tangan. Yang kedua, kalau tidak mampu, dengan lisan menyampaikan nasihat. Dan kalau tidak, ada perasaan benci dalam hati kalau orang itu melaksanakan larangan Allah dan meninggalkan perintah Allah. Dan perlu dipahami, kalau kita berada pada posisi yang ketiga ini, itu adalah selemah-lemahnya iman. Dan kalau kita melihat kemungkaran, kita anggap biasa saja, kemudian kita tidak peduli dengan itu, jangan-jangan iman kita sudah tercabut dalam diri kita. Nauzubillahi min dzalik.